Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif SMA Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal oleh calon guru penggerak angkatan 7 Dian Pertiwi SPD, fasilitator Bapak Sulhadi dan pengajar praktik Ibu Siti Alia. Dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif ini, calon guru penggerak angkatan 7 mengadakan kegiatan desiminasi budaya positif, membuat keyakinan kelas, dan restitusi murid menyadari program resmi. Latar belakang Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuh kembangkan secara berkesinambungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Tujuan mewujudkan budaya positif. Dengan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, dapat mewujudkan visi SMA Negeri 1 Rowosari, yaitu mewujudkan generasi terpuji, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi unggul, berwawasan kebangsaan, dan cinta lingkungan. Tolak ukur murid terbiasa datang tepat waktu, menjaga kebersihan, bahu-membahu menolong sesama, memberi senyum, salam, sapa, bertutur kata sopan, dan bersikap santun ketika bertemu teman, guru, pegawai sekolah, termasuk tamu yang datang. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempat sampah, menggunakan fasilitas sekolah secara bijak, dan tidak terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Langkah-langkah aksi nyata budaya positif membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Latar belakang Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersamanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Tujuannya, penerapan budaya positif sehingga menjadi pembiasaan pada murid hingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Tolak ukur,
Murid terbiasa menjaga kebersihan, bahu-membahu, menolong sesama, memberi salam ketika bertemu teman, guru, pegawai sekolah, termasuk tamu yang datang. Memberikan senyum dan sapaan hangat, bertutur kata yang santun dan bersikap sopan, serta melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk narkoba. Liminasa tindakan yang dilakukan. Pada minggu pertama, melakukan sosialisasi dengan pimpinan dan rekan guru terkait budaya positif yang ingin dibangun. Menyusun kesepakatan kelas bersama semua murid melalui beberapa tahapan, yaitu dilakukan mulai dari tahap menanyakan pendapat murid tentang permasalahan pembelajaran yang selama ini mereka rasakan, sampai pada tahap penandatanganan hasil kesepakatan semua murid. Pada minggu kedua, mulai melaksanakan aksi secara perlahan. Minggu ketiga, melakukan observasi dan meminta murid untuk melakukan penilaian diri terkait keterlaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat secara jujur. Pada minggu keempat, pendidik mulai melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, menanyakan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya positif melalui pelaksanaan kesepakatan kelas dan menentukan rencana tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan guru dan karyawan, dukungan dari semua murid, dan dukungan dari wali murid orang tua. Dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah yaitu kepala sekolah memfasilitasi kegiatan diseminasi dari rekan sejawat, yaitu kolaborasi dari rekan sejawat untuk melaksanakan program resmi, restitusi murid menyadari secara bersama-sama dan konsisten. Dukungan dari murid, yaitu murid mau mentaati peraturan dan keyakinan kelas yang sudah disusun bersama secara konsisten. Dukungan dari wali murid, diharapkan wali murid mengetahui program budaya positif di sekolah sehingga bisa mendorong anak-anak mereka untuk menaati aturan dan keyakinan kelas yang telah disusun bersama, termasuk juga mensosialisasikan tentang budaya-budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Liminasa yang dilakukan minggu pertama di tanggal 2 Januari 2023, CGP melakukan sosialisasi dengan pimpinan dan rekan guru terkait budaya positif yang ingin dibangun, menyusun kesepakatan kelas bersama semua murid melalui beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari tahap menanyakan pendapat murid tentang permasalahan pembelajaran yang selama ini mereka rasakan, sampai pada tahap penandatanganan hasil kesepakatan semua murid. Minggu kedua, mulai melaksanakan aksi secara perlahan. Minggu ketiga, melakukan observasi dan meminta murid untuk melakukan penilaian diri terkait pelaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat secara jujur. Minggu keempat, pendidik mulai melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Menanyakan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya positif melalui pelaksanaan kesepakatan kelas dan menentukan rencana tindak lanjut. Saya menyusun program resmi, yaitu program budaya positif restitusi murid menyadari. Dalam implementasi budaya positif SMA Negeri Rawasari, Kecamatan Rawasari, menerapkan resmi, yaitu restitusi murid menyadari. Program resmi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid dan juga menjadikan murid lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Melalui program ini, sekolah berharap dapat menumbuhkan disiplin positif yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Resmi
Restitusi murid menyadari menjadikan murid berani berpikir, bersikap, dan bertindak secara berdaulat, bebas dari paksaan dari pihak lain. Menumbuhkan mental mandiri, dibutuhkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Posisi kontrol manajer seorang guru berperan besar dalam pelaksanaan program ini. Program ini dimulai dengan guru dan murid membuat keyakinan kelas bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas ini dilaksanakan melalui curah pendapat. Seluruh warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Keyakinan kelas yang dihasilkan diantaranya: 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Melaksanakan presensi online. 3. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. 4. Menerapkan 5S. Memberi salam, senyum, sapa ketika bertemu teman, guru, pegawai sekolah, termasuk tamu yang datang. 5. Katakan tidak pada narkoba. 6. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 7. Mengurangi sampah plastik. 8. Membuang sampah pada tempat sampah. 9. Menggunakan fasilitas sekolah secara bijak. 10. Memakai seragam sesuai ketentuan dan beratribut lengkap. Hasil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama kemudian ditempel pada papan pajang yang sudah disiapkan. Dalam meyakini keyakinan kelas, jika ada salah satu murid yang melanggar keyakinan tersebut, guru tidak memberikan hukuman kepada murid. Namun dengan guru melaksanakan resmi, yaitu restitusi, murid menyadari. Dalam program ini, guru berusaha untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Melalui program resmi, murid merasa lebih senang karena mereka dihargai, disayang, sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Murid dengan bantuan guru bisa menemukan solusi dan permasalahannya, bisa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Murid menjadi lebih memahami bahwa diri sendiri yang pegang kendali kontrol. Dengan program resmi, restitusi, murid menyadari murid lebih bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Murid bersemangat untuk memperbaiki diri sehingga dalam pelaksanaannya jarang sekali murid melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Program resmi, restitusi murid menyadari juga menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan murid, karena guru dan murid berkolaborasi untuk menemukan solusi atas permasalahan murid, sehingga murid merasa tidak sendiri dan murid akan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dan hal ini dapat mendorong siswa untuk mendorong disiplin positif.
Minggu pertama, diseminasi sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan di hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Usahakan bersama-sama bagaimana cara mensiasatinya. Terima kasih. Kalau misalnya untuk PPT maupun CDP itu kan kita harus memberikan kesempatan, Mbak. Tapi ya itu kembali kepada Bapak Ibu Guru bahwa Bapak Ibu Guru tugas utama itu harus dilaksanakan. Bagaimana mensiasati agar tugasnya ya berjalan dengan baik, kemudian kita juga melaksanakan undangan diseminasi ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Daftar hadir diseminasi. Diseminasi budaya positif resmi dihadiri oleh 39 guru dan karyawan, 34 guru dan 5 karyawan SMA Negeri 1 Rawasari. Notula diseminasi. Nama kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Rawasari. Hari tanggal Senin 2 Januari 2023. Pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat: Ruang Aula Ki Hajar Dewantara SMA Negeri 1 Rawasari. Peserta 39 peserta yaitu 34 guru dan 5 karyawan TU SMA Negeri 1 Rawasari. Pembawa acara beserta notulen oleh Ibu Feby Fiangga SPD. Susunan acara: 1. Pembukaan. Dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. 2. Doa dipimpin oleh Bapak Mustafirin SPDI. 3. Sambutan Kepala Sekolah oleh Ibu Nita Ruliana SPD. 4. Pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Dian Pertiwi SPD. Kelima, diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota peserta diseminasi. 6. Penutup. Ditutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama dipimpin oleh pembawa acara. Diseminasi penerapan budaya positif pembentukan keyakinan kelas oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal Dian Pertiwi SPD. Pengarahan Kepala Sekolah. Satu, dengan diseminasi budaya positif diharapkan dapat meningkatkan kinerja SMA Negeri 1 Rawasari. 2. Budaya positif dapat dijadikan acuan para peserta didik untuk menghasilkan siswa yang berkarakter, sehingga visi SMA Negeri 1 Rawasari terwujud. Ketiga, dengan kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Rawasari, yaitu Ibu Dian Pertiwi SPD ini, menjadikan SMA Negeri 1 Rawasari untuk terus bergerak dan bergerak ke arah yang lebih baik. Keempat, diharapkan calon guru penggerak bisa bertambah selain Ibu Dian Pertiwi SPD dan bertambah lagi calon guru penggerak lainnya dari SMA Negeri 1 Rawasari. Yang kelima, kegiatan yang disampaikan kepada peserta diharapkan lebih banyak kepada praktik sehingga mudah dipahami oleh para guru rekan sejawat dan dapat diaplikasikan di dalam kelas untuk membuat keyakinan budaya positif di dalam kelas. Yang keenam, setelah terbentuknya budaya positif keyakinan kelas, dilanjutkan dengan budaya positif keyakinan sekolah, nantinya mampu memajukan sekolah SMA Negeri 1 Rawasari. Penyampaian materi implementasi budaya positif sekolah, yaitu cara prosedur mewujudkan keyakinan kelas oleh Ibu Dian Pertiwi, calon guru penggerak. 1. Motivasi perilaku manusia. Dan Gessen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman eksternal. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain eksternal. Motivasi ini satu tingkat lebih tinggi dari motivasi sebelumnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya internal. Hal ini merupakan motivasi tertinggi karena tumbuh dalam diri seseorang yang sudah menjadi nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Kedua, CGB menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. 3. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. 4. CGB menjelaskan tentang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Kedua, menyepakati waktu diskusi. 3. Guru memimpin proses curah pendapat. 4. Beri kesempatan kepada siswa untuk menuliskan semua pendapat dan masukan di papan tulis agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat. 5. Mendiskusikan ide atau gagasan atau pendapat siswa untuk kesepakatan bersama. 6. Menyepakati kesepakatan yang telah dibuat. 7. Mendiskusikan kesepakatan menjadi peraturan dan keyakinan kelas. 8. Menyepakati kembali hasil keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. 9. Buatlah poster keyakinan kelas dan bubuhkan tanda tangan seluruh siswa, ketua kelas, dan guru wali kelas. Kemudian tempel poster tersebut di tempat semua siswa dapat membaca dengan jelas. CGB juga menjelaskan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru berperan sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman bersifat satu arah. 2. Pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. 3. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Yang keenam, harapannya setelah wali kelas maupun guru membentuk keyakinan kelasnya masing-masing, sekolah mengadakan curah pendapat dengan para wali kelas, guru, dan pengelola sekolah untuk membentuk keyakinan sekolah, sehingga semua siswa dapat meyakini dan menerapkan nilai-nilai kebajikan sekolah dan akan bermuara pada terwujudnya budaya positif. Dan bagi siswa yang melanggar, tidak akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah, namun murid akan direstitusi untuk menyadari kesalahannya dan dengan bantuan guru bisa menemukan solusinya. Rawasari, 2 Januari 2023. Notulen Feby Fiangga SPD mengetahui Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rawasari Nita Ruliana SPD NIP 196661111992111001 dicap dan ditandatangani. Minggu pertama melaksanakan aksi perlahan sosialisasi budaya positif ke wali murid. CGP bersama teman sejawat memberikan sosialisasi kepada wali murid di kelas perwaliannya masing-masing, yaitu mensosialisasikan tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang disepakati guna bekerja sama dengan wali murid untuk memotivasi dan mendorong anak-anak mereka mematuhi budaya positif dan keyakinan yang telah disepakati bersama. Termasuk juga program presensi online yang diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2023. Murid datang ke sekolah melakukan presensi online dan hasil dari presensi online ini bisa diakses oleh Bapak Ibu wali murid dari rumah melalui aplikasi di handphone. Aksi perlahan minggu pertama menyusun dan menangani keyakinan
Bintang hati. Atau bintang dua aja. Aku capek jerawat. Dia ada proyek jerawat itu kemarin. Kok kebut-kebut sih? Tangannya mumpet. Jangan dikasih nama mantan. Kenapa virus? Wah, ini tetap ini. Sekarang sih. Saya dia orang tadi, bisa di. Masa gue. Berusan kan? Itu berusan. Ojo ya. Warnai. Mewarnai hatinya. Udah. Ini bukan tanda tangan itu. Ngawur. Gak ada tanda tangan siapa itu? Udah. Bisa ikut. Kesel dia. Pak tanda tangan tolol. Kayak dia tanda tangan itu.
Iya. Gimana ya? Apaan tuh? Dia berapa? Oh. Sinematik. Andi. Apa dah? Oh, lah orang anti sinematik kan. Senyumnya Mas. Mbak, baterainya nih. Asli nih. Tanda tangan. Mantul. Fabas. Menyusun dan menandatangani keyakinan kelas disusun di 15 kelas 15 rombel SMA Negeri 1 Lowosari, dipimpin oleh ibu wali kelas masing-masing dan didampingi oleh guru bimbingan konseling, ditandatangani oleh semua anggota kelas dan wali kelas beserta
guru BK. Pada minggu pertama melakukan aksi perlahan, datang ke sekolah tepat waktu, presensi online, dan menerapkan 5S. Salam, senyum, sapa ketika bertemu teman, guru, pegawai sekolah, termasuk tamu yang datang. Depan Bu. Kit kita. Ke sana Bu. Kit. Tani. Itu suruh. Melakukan presensi online yang bisa diakses di HP masing-masing melalui aplikasi. Ketika sampai di SMA Rawasari, siswa membuka aplikasi dan melakukan presensi dengan cara klik presensi kemudian selfie. Untuk siswa yang membawa motor masuk ke halaman SMA Rawasari dengan mematikan mesin motor kemudian menuntun menuju parkir. Siswa yang terlambat dikumpulkan, dibariskan di halaman, kemudian diberikan nasihat dan menulis di buku pelanggan. Minggu pertama dan kedua melakukan aksi perlahan, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dilakukan bergantian di ruang musola. Minggu kedua melaksanakan aksi perlahan, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan sampah di lingkungan kelas, diselopkan, digorong-gorong, membuang sampah di tempat sampah. Mengurangi sampah plastik dengan memberikan fasilitas botol, gelas plastik ke setiap murid. Dengan murid kelas 10 mendapatkan botol warna hijau, murid kelas 11 mendapatkan botol warna biru, dan murid kelas 3 mendapatkan botol warna pink, di mana botol ini atau gelas minum ini digunakan untuk mereka membeli minuman di kantin. Kantin sudah tidak menyediakan plastik lagi untuk tempat minuman. Anak-anak menyimpan botol atau gelas ini di dalam kelas untuk digunakan setiap hari. Pada minggu 2 melaksanakan aksi perlahan, yaitu praktek segitiga restitusi oleh rekan sejawat. Ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, rekan sejawat mempraktekkan segitiga restitusi resmi. Restitusi murid menyadari. Besok lagi harus tepat waktu, jangan lewat lagi ya. Ya kalau lewat lagi kan kita tahu sih HP-nya di. Nah, jadi saya lagi kan kita HP, bisa komunikasi ya. Kalau bisa, kalau berbagi ya. Baginya juga bilang sama ibu. Saya bagi harus lewat waktu itu. Sadar ya, salah. Kalau salah kenapa? Gimana? Oke, salah itu. Kalau salah
salah ya. Mbak itu kok sih Mbak? Mbak Jendi. Oh. Ini Jendi. Nah, siaran apa? Yang petang deh. Setengah 7 harusnya udah OTW kalau kamu sama teman-teman nih. Teman-teman dibagi lagi bisa. Saya sampai bilang lagi ya. Ya, kira-kira cuma satu apa, Mas? Salah? Bukan disiplin? Iya, kalau kamu udah tanda tangan kayak dari kelas, berarti sanggup untuk kita tepat waktu. Bener kan? Dan jadi kalau kamu mau berangkat lebih pagi lagi harus bangun pagi, kadang-kadang juga lebih pagi lagi, kadang jam 7 itu ditutup gerbangnya. Padahal tadi kamu bilang udah kasih 3 menit, 8 menit malahan. Ya, kamu sadar kamu salah, sadar. Kalau sadar ngapain Mas? Nggak mau ngulangi lagi. Saya mau ngulangi lagi apa? Saat kamu salah, kamu harus. Kalau salah ngapain? Boleh enggak apa-apa. Ayo. Iya. Cedera mau. Cedera. Dipotong. Ya, kalau salah ngapain? Minta maaf. Oke, silakan. Ambil hatimu sekarang dan mati. Ditulis dulu sudah, ditulis dulu. Pada minggu ketiga, melakukan observasi. Murid merefleksi diri tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Refleksi ini dipimpin oleh wali kelas di kelas masing-masing. Kemudian wali kelas menanyakan kepada anggota kelas bagaimana tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah sudah sesuai, apakah tidak? Apakah semua keyakinan kelas sudah dilakukan dengan baik atau masih ada murid yang belum melakukan keyakinan kelas tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi. Atau apakah ada keyakinan kelas yang perlu ditambah atau yang perlu dikurangi. Dari hasil refleksi diri ini, hampir semua murid sudah menyepakati keyakinan kelas yang dibentuk dan tingkat pelanggaran dari keyakinan kelas ini sedikit demi sedikit sudah mengalami penurunan dan mereka makin meyakini kesepakatan kelas yang mereka susun karena bisa meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran diri mereka untuk membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah. Pada minggu ketiga, kami dari SMA Negeri 1 Rawasari dengan jumlah 523 orang beserta Bapak Ibu karyawan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 siap melaksanakan kegiatan Gema Anti Narkotika menyanyikan Mars PNN Anti Narkoba dalam rangka memecahkan rekor muri. Terima kasih.
kami dari SMA Negeri 1 Dengan Rawasari launching sekolah dengan jumlah bersinar, 523 orang SMA Negeri 1 beserta Rawasari Bapak Ibu mendeklarasikan karyawan gerakan anti pada narkoba. hari Kamis Katakan tanggal tidak pada narkoba. 26 Januari Untuk menyanyikan Mars 2023 BNN ini siap secara melaksanakan konsisten kegiatan Gema dilakukan Anti Narkotika setiap menyanyikan istirahat Mars BNN Anti Narkoba diperdengarkan dalam rangka Mars memecahkan BNN rekor dari muri. sumber Terima suara kasih. di sekolah dan diikuti oleh semua murid. Harapannya semua murid SMA Negeri 1 Rawasari anti Launching sekolah bersinar, bersih anti narkoba. Smartika, SMA Negeri 1 Rawasari, anti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kegiatan launching ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendal dihadiri Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Rawasari, Ibu Nita Rulianah SPD. Yang terhormat Kepala Capdin Wilayah 13, Ibu Dr. Ernest Septianti SE MSI. Yang terhormat Kepala BNN Kabupaten Kendal, Ibu Ana Setiawati SS. Yang terhormat Kasih SMA dan SLB, Ibu Adelika Mahmudiah SE AKT. Yang terhormat Pengawas SMA Bapak Supriyanto SPD MPD. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Rawasari, yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kendal, Ibu Yuniasih SPD MPD. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Rawasari. Yang kami hormati Komandan Koramil Kecamatan Rawasari. Yang kami hormati Kepala Kapolsek Kecamatan Rawasari, Kepala Puskesmas Rawasari 2, Kepala Desa Tambak Sari, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Rawasari, Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 1 Rawasari, dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Rawasari yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karunia rahmat taufik hidayah, kita dapat berkumpul dalam acara launching sekolah bersinar bersih anti narkoba Smartika SMA Negeri 1 Rawasari anti narkotika dan obat-obatan terlarang. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah para hadirin yang kami hormati, berikut kami bacakan susunan acara launching sekolah bersinar bersih anti narkoba Smartika SMA Negeri 1 Rawasari. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan jingle sekolah bersinar. 4. Sambutan. 6. Pemberian selempang Duta Smartika. 7. Penandatanganan MOU antar kepala sekolah dengan BNN. 8. Deklarasi Smartika. 9. Menyanyikan Mars BNN. 10. Penutup. Oke, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa kepada Bapak Mustafirin Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Fattah, bukakanlah pintu kecerdasan akal kami, cerahkanlah segenap jiwa kami, dan tuntunlah kami dengan hidayah dan taufik-Mu, sehingga dapat dengan mudah memahami setiap ilmu yang kami peroleh di tempat yang mulia dan terhormat ini. Ya Allah, ya Wasi, luaskanlah cara pandang kami terhadap kurikulum merdeka ini. Tambahkan ilmu kami, berilah kemudahan dan kesuksesan dalam menerapkannya. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, acara yang bisa membawa manfaat dan kebaikan kepada kami semua. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami hanya kepadamu. Ya Allah, kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Martina akan menanti
narkoba. Mari berprestasi dan berkarya, wujudkan Saros hebat bersinar. Katakan tidak pada narkoba, kita generasi anti narkoba. Mari berprestasi dan berkarya, wujudkan Saros hebat bersinar. Katakan tidak pada narkoba, kita generasi anti narkoba. Mari berprestasi dan berkarya, wujudkan Saros hebat bersinar. Launching sekolah bersinar, bersih anti narkoba. Smartika, SMA Negeri 1 Rawasari, anti narkotika dan obat-obatan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di yang terhormat Kendal, Kepala SMA Bersinar Negeri SMA 1 Negeri Rawasari, 1 Rawasari Ibu adalah Nita sekolah kedua Ruliana yang sudah SPD. melaunching sekolah bersinar. Yang terhormat Kepala Cabdin melakukan refleksi terhadap budaya positif yang sudah dilakukan. Data siswa terlambat dari hari ke hari mulai ada penurunan. Dibuktikan dengan data siswa terlambat rekap setiap hari. Pendampingan individu 2 Selasa 7 Februari 2023 oleh Ibu Pendamping Pengajar Praktek Ibu Siti Alia. Dalam pendampingan individu 2 ini, Ibu Siti Alia banyak sekali memberi masukan tentang tugas-tugas aksi nyata modul 1.4. Beliau juga memberi masukan, nasihat, dan motivasi untuk senantiasa bermanfaat dan bersemangat dalam melaksanakan tugas dan juga terus bergerak untuk menuju SMA Rawasari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi Penerapan resmi wabarakatuh. restitusi muridnya dari Salam dan bahagia Ibu dan Bapak semua. Saya Nita Ruliana SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rawasari Kabupaten Kendal. Saya merasa senang dan memberikan apresiasi yang positif terhadap program budaya positif resmi oleh Ibu Dian Pertiwi SPD, CKP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Rawasari. Penerapan program budaya positif resmi ini mulai dilaksanakan dengan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Pertiwi pada 39 pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Rawasari. Selanjutnya dilakukan penyusunan kesepakatan atau keyakinan kelas di 15 kelas di sekolah kami. Penerapan budaya positif resmi restitusi murid menyadari ini dilaksanakan secara perlahan dan konsisten oleh Ibu Dian Pertiwi dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat sehingga tolak ukur dari program tersebut tercapai. Tolak ukurnya adalah yang pertama, peningkatan kedisiplinan siswa yang dapat dilihat dari penurunan keterlambatan kehadiran siswa di sekolah. Yang kedua adalah peningkatan pelaksanaan 5S oleh warga sekolah. Yang ketiga adalah kesadaran murid untuk menjaga kebersihan sekolah serta menurunkan penggunaan atau mengurangi sampah plastik. Yang keempat adalah murid berkomitmen untuk berkata tidak kepada narkoba. Kami berharap program resmi ini bisa dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat terwujud visi dari sekolah, yaitu mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi unggul, berwawasan kebangsaan, dan cinta lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangani anak yang datang terlambat dengan menerapkan seketika restitusi, yaitu guru sebagai manajer dapat menemukan kesadaran murid akan kesalahan yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga murid merasa nyaman dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Seperti itu. Menangani anak yang datang terlambat dengan menerapkan seketika restitusi, yaitu guru sebagai manajer dapat menemukan kesadaran murid akan kesalahan yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga murid merasa nyaman dan tidak Tadinya saya mengira Bu Bella akan memarahi saya jika saya berangkat terlambat, tetapi ternyata Bu Bella hanya menasehati dan membuat saya sadar karena kesalahan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kelas yang sudah dibuat, saya tahu besok saya akan berangkat tepat waktu. Tadinya saya mengira Bu Bella akan memarahi saya jika... Sekian pemaparan aksi nyata modul 1.4 oleh Dian Pertiwi SPD dari SMA Negeri 1 Rawasari Kendal, Kabupaten Kendal. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.